never mind. Oh, Isu ancaman resesi global akhir-akhir bulan ini menjadi topik paling hangat untuk dibicarakan. Ancaman resesi global ini mampu membuat banyak kalangan khawatir karena akan berdampak kepada kemampuan ekonomi dan juga bahkan dikhawatirkan akan berdampak juga terhadap minat masyarakat terhadap pendidikan lanjut. Demi keberlangsungan untuk ikut tetap andil membangun negeri lewat akademisi di tengah ancaman resesi, Politeknik LP3I Jakarta melakukan rapat kerja wilayah atau yang disebut Rakerwil pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober di Merkur Jakarta Batavia Hotel. Acara tersebut dihadiri oleh 8 kampus Politeknik LP3I Jakarta dan AMP Bengkulu yang merupakan bagian daripada PTS Grup Yayasan LP3I. Optimalisasi dalam proses, maksimal dalam hasil, itu merupakan tema yang diangkat dalam acara tersebut. Dalam keadaan yang serba belum pasti ini di tengah-tengah ancaman resesi global, mengoptimalkan segala proses, langkah yang harus ditempuh agar mendapatkan hasil yang maksimal dan berhasil bertahan pada himpitan ancaman resesi global. Bahkan dalam pembukaan Rakerwil, Direktur Politeknik LP3I Jakarta Bapak Ahwanul Akmal SPMSI, beliau menyampaikan kerja keras seluruh tim Politeknik LP3I Jakarta membuahkan hasil. Karena Politeknik LP3I Jakarta dipercaya untuk membuka 2 prodi baru, yaitu S1 Terapan Logistik Niaga dan S1 Terapan Bisnis Digital. Hal ini diharapkan mampu membangkitkan gairah masyarakat dalam semangat berpendidikan lanjutan. Selain itu, Agnia Saputra sebagai Ketua Yayasan LP3I menyampaikan kekhawatirannya bahwa beliau menyampaikan di dalam acara Rakerwil tersebut, kekhawatiran akan resesi global ini merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi negara minus selama 2 kuartal. Tetapi jauh lebih penting, beliau mengungkapkan adalah kita harus memahami terminologi resesi. Bahwa resesi itu makro, seperti tentang komoditas, finansial, BBM, investasi asing, vaksin. Sedangkan kita berkoordinasi tentang core bisnis. Lalu bagaimana dengan bisnis? Beliau menyampaikan bisnis itu segmentasi, bicara tentang know your customer, bicara tentang service quality, bicara tentang brand, bicara tentang marketing, produk. Bahkan yang terakhir pesan beliau menyampaikan dalam Rakerwil tersebut adalah focus on what will not change. Rakerwil juga menghadirkan orang-orang hebat dan talenta-talenta muda Indonesia seperti Rahmat Anggara. Beliau adalah CEO Kasir, aplikasi kasir ya. Beliau memaparkan peluang bisnis digital dan menghadapi era global. Diskusi tentang working in tech, diskusi tentang working in future, dan diskusi lebih spesifik tentang specific skill for the future. Selain Mas Rahmat Anggara, juga dihadirkan talenta muda yang lainnya adalah Wildan Indrawan. Beliau seorang HR People Development Manager in an international logistic company. Berbicara tentang tantangan dan hambatan industri logistik di Indonesia. Selain itu ada juga Ibu Dean Desvi. Beliau seorang CEO Gaido Citra Media. Di sana beliau memaparkan tentang public speaking. Selain Ibu Dean juga ada juga Bapak Muhammad Irsan. Beliau seorang motivator ulung. Nah, dalam kesempatan acara Rakerwil tersebut, beliau memaparkan tentang bagaimana smart funneling di era marketing 4.0. Nah, selain pembicara-pembicara eksternal dalam Rakerwil tersebut, juga pembicara-pembicara internal ikut serius dalam mensukseskan tujuan daripada Rakerwil tersebut. Di antaranya, pembicara internal yang ikut juga memaparkan berbagai macam paparannya adalah Bapak Enar Aryadi. Beliau seorang direktur marketing Yayasan LP3I, menyampaikan tentang teknik closing dan manajemen database. Selain itu, ada Bapak Ferus Hadian. Beliau seorang wakil direktur bidang 3 Politeknik LP3I Jakarta, memaparkan perencanaan kalender event dan anggaran selama 1 tahun berjalan ke depan. Selainnya, juga ada
Wawan Setiawan, seorang marketing PR Politeknik LP3 Jakarta, memaparkan strategi marketing digital. Nah, dengan adanya Raker Wheel ini, Politeknik LP3 Jakarta diharapkan mampu secara optimal mencapai hasil yang diinginkannya.